Contoh lain mengenai relationship misalnya antara entity buku dengan entity genre atau jenis buku. Nah, apakah punya relationship? Punya, ya. Nah, sekarang genre itu menampung data tentang jenis-jenis buku, misalnya horor, science fiction, terus misal atau misteri dan lain-lain ya. Terus data buku menyimpan data tentang satu judul buku. Kalau misalnya ada genre baru, misalnya genre milenial, kita perlu nggak menambahkan data buku? Nggak perlu ya. Siapa tahu kan bukunya memang belum ada, cuman masih ada genrenya saja ya. Tetapi di sisi lain, kalau kita menambah buku baru, nah itu pasti harus mencatatkan genrenya, ya, genrenya. Apakah di horor atau komedi atau petualangan, sehingga antara genre dan buku itu punya relationship. Nah, pada sebuah relationship itu pasti muncul foreign key. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam tentang foreign key ya. Jadi kalau misalnya ada relationship antara dua tabel, itu pasti muncul foreign key ya. Apa itu foreign key? Foreign key itu merupakan kolom pada sebuah entity yang merujuk ke primary key tabel yang lain ya. Kemudian foreign key muncul pada salah satu di antara dua tabel yang memiliki relationship. Oke, saya kasih contoh. Kembali lagi ke relationship perwalian antara dosen dengan mahasiswa. Ya. Untuk relationship perwalian itu cardinality-nya adalah one to many. Ya, one to many. One di sisi dosen, many di sisi mahasiswa. Ya, artinya satu dosen bisa memiliki banyak mahasiswa perwalian. Tapi satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali, ya. Nah, untuk relationship one to many, foreign key itu pasti muncul di sisi many, di sisi mahasiswa. Jadi kita menambahkan satu kolom baru. Misalnya kita nambahkan dosen wali. Isi dari kolom tersebut ialah primary key dari atau ID dari dosen wali setiap mahasiswa. Jadi misalnya kita menambahkan satu mahasiswa baru di tabel mahasiswa, ya, di tabel mahasiswa. Misalnya NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Kita harus mengisikan siapa dosen walinya. Dosen walinya tidak perlu ditulis lengkap, nama, alamat nggak perlu. Cukup dicatat ID-nya saja, ya, ID. Kalau kita ingin tahu siapa dosen walinya, tinggal merujuk ke tabel atau entity dosen. Ya. Misalnya, mahasiswa dengan NIM 10. Ternyata dosen walinya kita lihat di foreign key-nya, di foreign key di tabel atau di entity mahasiswa itu 15. ID dosennya 15. Di sana nggak ada nama alamat dosen, nggak ada. Ya, kalau kita ingin tahu siapa nama alamatnya, kita lihat ke tabel dosen. Ya, di sana kita cari siapa dosen yang primary key-nya bernilai 15. Kalau sudah ketemu, nah itulah dosen wali. Seperti itu ya. Contoh lagi, contoh kedua yang antara buku dengan genre ya. Genre berisi data tentang jenis buku, kemudian buku berisi data tentang satu buku. Misalnya kita menambahkan buku baru. Nah, buku baru kan harus ada genrenya. Science fiction, horor, petualangan. Bagaimana cara mencatat genre sebuah buku? Kita nambahkan satu kolom ya atau satu atribut statusnya sebagai foreign key.
di entity buku. Ya. Misalnya namanya kita namakan ID genre misalnya. Jadi kalau kita nambahkan buku baru harus ngisi ID dari genrenya. Misalnya buku berjudul buku ID-nya 10, judulnya Beternak Lele misalnya. ID genrenya misalnya 15. Nah, 15 itu ID genre apa sebenarnya? Nah, kita tinggal merujuk atau melihat ke tabel genre. Kita cari yang primary key-nya nilainya 15. Nah, misalnya ternyata genrenya adalah peternakan. Nah, seperti itu cara kerja foreign key. Jadi kalau A dan B punya relationship yang cardinality-nya one to many, maka foreign key ada di sisi entity many-nya, ya. Entity many-nya. Misalnya mahasiswa dengan jalur masuk. Mahasiswa dengan jalur masuk. Ya, punya relationship dia. Ya. Nah, di sini yang sisi one adalah jalur masuk, ya. Kemudian sisi many mahasiswa. Kan mahasiswa bisa jalur masuknya bisa SNMPTN atau ujian lokal. Ya. Maka foreign key ya itu pasti ada di sisi many atau di entity mahasiswa. Kita nambahkan satu kolom. Misalnya ID jalur masuk. Ya. Kalau ada mahasiswa baru kita catat di tabel atau entity mahasiswa. Misalnya NIM-nya 10, namanya Budi. Jalur masuknya lewat apa? Misalnya jalurnya kodenya 1. Nah, jadi kalau kita ingin tahu keterangannya 1 itu apa, kita lihat ke tabel jalur masuk, ya. Kita lihat di kolom primary key-nya yang ID-nya 1, nilainya 1, apa jalur masuknya? Oh, ternyata SNMPTN. Ya, jadi kalau untuk one to many, nah foreign key itu ada di sini. Ditambahkan ya kolomnya. Foreign key. Nah, kolomnya itu nanti merujuk ke primary key dari yang one. Kemudian kita akan membahas property relationship. Salah satu property relationship yaitu nama relationship, ya. Nah, kita perhatikan contoh yang ada di layar yaitu potongan ERD, ya. Di sana ada 3 entity, 2 relationship, ya. Nah, sebenarnya aslinya ya awalnya relationship-nya itu cuma antara peminjaman dan film di sini. Nah, aslinya seperti itu, ya. Peminjaman dan film. Ini contoh pada contoh kasus rental VCD misalnya, ya. Nah, kalau kita lihat cardinality-nya di sini, satu kali peminjaman itu kan bisa banyak film, ya. Satu film juga bisa dipinjam di peminjaman yang berbeda-beda di banyak peminjaman, sehingga cardinality-nya di sini adalah many to many, ya, many to many. Nah, kalau saya mau menambahkan peminjaman baru, itu kan saya harus mencatat film apa saja yang dipinjam. Nah, masalahnya di satu peminjaman itu bisa meminjam banyak film. Misalnya peminjaman P1, filmnya yang pinjam F1, saya tulis kodenya saja, ya, atau ID-nya saja, dan F2. Nah, kalau F1 dan F2 itu saya catat di sini sebagai foreign key, maka akan terjadi apa? Multi value attribute, ya, multi value. Satu sel isinya banyak data. Nah, itu nggak boleh, ya. Kalau di tahap ini nggak boleh. Tapi kalau Anda masih di
eh, masih ada di flat tabel oke lah ya, tapi kalau di tab ini sudah nggak boleh. Nah sekarang film yang mau dipinjam itu taruh di mana? Di peminjaman nggak boleh ya, apalagi di tabel film. Tabel film itu juga nggak boleh. Solusinya gimana? Nah, seperti yang sudah kita bahas pada tahap-tahap desain database, kalau kita menemui many-to-many relationship, kita menambahkan satu tabel ya, satu tabel di antara keduanya. Tabel perantara, misalnya ini namanya detail peminjaman ya. Terus yang many-to-many-nya kita pecah. Jadi dari peminjaman ke detail peminjaman, one to many. Dari film ke detail peminjaman juga one to many. Nah, kemudian misalnya saya melakukan peminjaman P1, peminjaman 1, saya tulis ID-nya saja. Pinjamnya dua film, F1 dan F2. Bagaimana memasukkannya ke tabel ini? Nah, di sini tetap juga nggak boleh pakai apa namanya multi-value attribute. Ya, kita catatkan menjadi dua baris. P1, F1, P2, F2. Nah, itulah yang dimasukkan ke tabel detail peminjaman. Ya. Jadi di tabel detail peminjaman P1 itu merujuk pada ID peminjaman yang ditulis di sini ya, di tabel peminjaman. Sedangkan F-nya itu merujuk ke ID film yang di sini. Ya. Sehingga bisa Anda lihat. Nah, kita tinggal masukkan primary key dari peminjaman sebagai foreign key di sini, dan juga primary key dari film sebagai foreign key di sini. Nah, di sini kebetulan primary key-nya untuk yang detail peminjaman menggunakan komposit ya, tidak dianjurkan. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke penamaan ya, ke penamaan. Jadi relationship itu punya nama, bisa dibaca dari ujung yang one-nya. Nah, ujung one-nya atau bisa dari ujung many-nya. Contoh ya, untuk relationship antara peminjaman dengan detail peminjaman, misalnya kalau dibaca dari ujung one, satu peminjaman, karena itu sisi one ya, satu peminjaman memiliki banyak detail peminjaman. Jadi misalnya, peminjaman P1, ternyata dia pinjam dua film, P1, F1, P1, F2. Nah, ini namanya detail peminjaman. Satu peminjaman punya banyak detail, punya beberapa detail peminjaman ya. Atau saya ulangi lagi cara bacanya, satu peminjaman memiliki satu atau lebih detail peminjaman. Ya. Kalau baca dari sisi kanan, dari detail peminjaman, karena ini sisi manajernya, satu detail peminjaman hanya punya satu peminjaman. Seperti itu. Ya. Saya beri contoh lagi. Untuk film dengan detail peminjaman, kalau saya baca dari sisi film, film dipinjam di satu atau beberapa detail peminjaman. Di sini ya. Kalau dibaca dari sisi detail peminjaman, satu detail peminjaman di milik judul yang dipinjam adalah satu film.